Ada beberapa hal yang kami sampaikan, kekecewaan kami adalah yang pertama bahwa Ustadz Gus Nur ini ditangkap tanpa ditunjukkan surat ketetapan tersangkanya, itu yang pertama. Yang kedua, semestinya ditunjukkan terlebih dahulu atas kasus apa, atas video yang mana yang kemudian beliau ditangkap itu. Nah, kemudian semestinya beliau diklarifikasi dulu lebih awal. Jadi jangan dulu ditangkap. Semestinya satu adalah dipanggil dulu, diklarifikasi. Betul nggak ini video ini Anda yang buat? Betul nggak tulisan ini Anda yang buat? Semestinya begitu, dipanggil dulu, kemudian diklarifikasi, diperiksa. Setelah itu kalau sudah dipanggil, diperiksa, baru silahkan kalau mau tetapkan tersangka silahkan. Kalau kemudian ditangkap ya silahkan. Semestinya itu kalau sudah dilakukan. Nah, tetapi ini tidak dilakukan ya terhadap Gus Nur ini. Jadi beliau diperiksa, dimintai keterangan setelah beliau ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. Jadi itu kekecewaan kami terhadap aparat penegak hukum, dalam konteks ini adalah penyidik dari Ditsiber Mabes Polri. Tegaskan mau urus santri di pesantren, Gus Nur tak mau ditahan. Kuasa hukum Sugi Nur Raharja atau yang biasa diakrab Gus Nur di Jakarta, Chandra Punerawan mengatakan pihaknya telah menyiapkan materi untuk menjadi bahan pertimbangan pengajuan penahanan kliennya dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Chandra mengatakan kliennya memiliki tanggung jawab, yaitu mengurus para santri di pesantren. Gus Nur juga telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga ke penahanan. Ia juga mengatakan banyak pihak yang bersedia menjadi penjamin Gus Nur ketika dibebaskan, mulai dari keluarga, alim ulama, dan tokoh masyarakat lainnya. Lebih lanjut, Chandra juga mengatakan belum ada rencana pasti untuk mengajukan pra-peradilan, di mana tim kuasa hukum saat ini akan fokus pada upaya penangguhan penahanan Gus Nur. Gus Nur ditangkap di kediamannya di Malang pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Ia ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Pelaporan Gus Nur bermula dari pelaporan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Cirebon, Aziz Hakim pada 21 Oktober yang lalu. Gus Nur diduga mengutarakan ujaran kebencian dalam acara yang di akun YouTube Refli Harun pada 18 Oktober yang lalu. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, kekecewaan kami adalah yang pertama bahwa Ustadz Gus Nur ini ditangkap tanpa ditunjukkan surat ketetapan tersangkanya, itu yang pertama. Yang kedua, semestinya ditunjukkan terlebih dahulu atas kasus apa, atas video yang mana yang kemudian beliau ditangkap itu. Nah, kemudian semestinya beliau diklarifikasi dulu lebih awal. Jadi jangan dulu ditangkap. Semestinya satu adalah dipanggil dulu, diklarifikasi. Betul nggak ini video ini Anda yang buat? Betul nggak tulisan ini Anda yang buat? Semestinya begitu, dipanggil dulu, kemudian diklarifikasi, diperiksa. Setelah itu kalau sudah dipanggil, diperiksa, baru silahkan kalau mau tetapkan tersangka silahkan. Kalau kemudian ditangkap ya silahkan. Semestinya itu kalau sudah dilakukan. Nah, tetapi ini tidak dilakukan ya terhadap Gus Nur ini. Jadi beliau diperiksa, dimintai keterangan setelah beliau ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. Gitu. Jadi itu kekecewaan kami terhadap aparat penegak hukum, dalam konteks ini adalah penyidik dari Ditsiber Mabes Polri. Yang ketiga, kekecewaan kami kenapa tengah malam begitu? Ya, tengah malam, kurang lebih sekitar jam 1 begitu. Bahkan kami juga ada klien lagi yang sebelumnya juga pernah ditangkap jam 3 malam, kadang begitu. Nah, pertanyaan saya, apa tidak ada hari siang gitu? Karena kalau tengah malam khawatir nanti anak-anak yang lagi tidur terbangun dan psikologinya terganggu begitu. Nah, ini saya pikir kekecewaan yang ketiga ini adalah saya pikir ke depan perlu dibenahi begitu, jangan sampai tengah-tengah malam lagi. Ya, jadi yang saya maksud bahwa penangkapan itu dilakukan harusnya langsung disertakan, dilengkapi dengan surat penangkapan sekaligus surat penggeledahan. Dan dalam hal ini pun surat penggeledahan seharusnya adalah dari putusan pengadilan atau ketetapan pengadilan. Nah, walaupun kemudian surat penangkapan dan surat penerimaan barang bukti, dan saya rawat di sini, surat penggeledahan tidak disertakan. Sampai hari ini kami tidak menerima. Tapi pada saat Tunggu. Jadi yang belum diterima apa saat ini? Surat penggeledahan tidak ada. Oke, tidak ada ya? Ya, tidak ada.
Nah, mohon dicatat bahwa surat itu disertakan atau diberikan sesaat 30 menit sampai 40 menit setelah Gus Nur ini dibawa. Itu tadi yang disebutkan oleh Muhammad Mujiat, putra dari Sugi Nur Raharja ya? Ya. Jadi Ya, memang ada, tapi ada jeda waktu, begitu? Iya, betul. Artinya pada saat penangkapan terjadi, mereka tidak dilengkapi dengan dokumen yang dimaksud. Oke. Sehingga ketika kami menanyakan tidak ada, baru setelah itu diberikan. Dan yang perlu dicatat di sini adalah dengan 31 orang itu mereka masuk bersama-sama dan langsung juga masuk ke dalam ruangan yang seharusnya mereka tidak boleh melakukan. Masuk dalam ruangan privat. Dan ini kan sebetulnya urusan-urusan seperti ini harus dipahami oleh mereka. Oke, mereka yang Anda maksud ini adalah dari Polri ya? Dari Barreskrim yang Oke. malam itu menyatakan mereka mengaku dari Barreskrim. Jadi langkah-langkah pembelaan seperti apa yang Anda siapkan, Pak Budi? Ya, yang pertama kami akan tetap melakukan pendampingan dan kemudian mengkaji apa yang kemudian menjadi tuduhan dugaan yang dimaksud dalam pasal-pasal yang disertakan dalam surat penangkapan tersebut. Yang kedua, kami akan melakukan upaya untuk mendampingi pemeriksaan dan memastikan malam hari ini kondisi klien kami yang ada di Jakarta saat ini dan teman-teman PH atau penasihat hukum yang juga tergabung dengan tim penasihat hukum dari Jawa Timur juga ada di sana untuk memastikan kondisi beliau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tidak terjadi apa-apa. Oke, tapi begini, menurut Anda pengenaan pasal ujaran kebencian yang dialamatkan kepada klien Anda sudah tepat? Ya, itu kan sekali lagi bahwa nanti akan dibuktikan dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan 2 alat bukti. Dan ini kan harus ada. Prosedur penangkapan itu kan baru kemudian bisa dilakukan dan ditetapkan sebagai tersangka, manakala diawali dengan pemeriksaan. Dan sedangkan ini tidak ada pemeriksaan. Penangkapan langsung dalam status tersangka.